Ayo saudara-saudara, kita sekarang acara mau menelusuri hutan yang ada di Gunung Sindur ya saudara-saudara. Perjalanan kita cukup jauh, lumayan. Mudah-mudahan perjalanan ini ada hikmahnya ya buat pembelajaran, dan juga mudah-mudahan terhibur dengan acara-acara kami pemirsa yang ada di rumah ataupun yang di YouTube, YouTuber, semua merasa terhibur dengan acara-acara kami. Nah, sebentar lagi kita masuk hutan ya, perjalanan masuk hutan. Masuk hutan. Nah, ini mulai masuk hutan ya saudara-saudara. Ya. Lumayan perjalanan jauh. Luar biasa perjalanan jalan tanah merah ya, licin. Kita pelan-pelan saja, yang penting nyampe pada tujuan. Nah, ini kita udah sampai pada hutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Yang pertama kali nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat rezeki sampai detik ini, dan insya Allah akan selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan dan tumpahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya dan sahabatnya, sehingga sampai pada kita. Mudah-mudahan kita jadi umatnya dan selalu ada di dalamnya hingga akhir zaman. Saudaraku, sahabatku, para penonton yang saya hormati, para YouTube dan YouTuber, malam ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang begitu katanya menurut mitos itu rawan dan luar biasa, dan banyak makhluk yang sering penampakan di area Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mudah-mudahan penelusuran kita ini menjadikan sebuah makna dan sebagai sejarah ya, dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat dan juga menjadi hiburan buat para penonton semuanya. Sebelum saya lanjutkan ke acara-acara yang saya laksanakan malam hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar dimana saya dan teman-teman saya membuka acara tidak pernah ketinggalan untuk menonton acara-acara kami selanjutnya. Cukup sekian, yuk kita lihat apa yang ada di tempat tersebut yang kata mitosnya itu rawan dan angker.
Menjadi sebuah cerita legenda ya, bahwa di Gunung Sindur ini hutan ini benar-benar hutan, bukan hutan-hutanan. Dan ternyata apa ya, hutan ini benar-benar penuh fenomena dan juga cerita-cerita mistis gitu ya. Ternyata kadang cerita orang, kadang malam Selasa suka muncul munculan makhluk halus, terus menyerupai kuntilanak atau apa semacam pocong kayak gitu ya. Ya mungkin penelusuran kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemirsa yang nonton dimanapun berada, dan dukung terus channel kami Ayah Besti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar video kami dimana kami mengadakan acara selanjutnya tidak pernah ketinggalan lagi acara-acara Ustadz, biasanya di sini ada penampakan apa aja ya Pak Ustadz? Penglihatan mata batin Pak Ustadz. Nah, dulu ya sering saya mampir ke sini kalau saya lagi santai. Kadang saya malam suka mampir ke sini, saya pengen diskusi dengan makhluk ciptaan Allah juga. Ternyata mereka baik terhadap kita. Mereka putri ular ini diskusi terhadap kita, ngobrol dengan kita. Bahwa dia sering bercerita bahwa sering merasa terganggu dengan orang-orang yang tidak punya moral ya. Kadang anak-anak muda nongkrong nggak jelas, menggunakan minum-minuman kayak begitu, nongkrong di bawah pohon ini ya. Dan sering saya bilang biarin aja, masing-masing aja, yang penting kamu ganggu mereka. Kalau kamu merasa kamu terganggu, menghindarlah. Dan ini luar biasa, mereka itu lebih memahami daripada ketabang manusianya sendiri loh. Gitu. Jadi alhamdulillahnya mereka itu paham bahwa apa yang kita sampaikan itu benar gitu loh. Oh, ternyata mereka lebih memahami. Ternyata manusianya sendiri menganggap mereka itu jahat, padahal tidak jahat, tergantung kitanya sendiri gitu loh. Nah, dan pohon ini buat saya sejarah. Ini pohon ini seringkali muncul makhluk-makhluk seperti itu ya, ciptaan Allah itu. Tapi luar biasa, mereka juga kalau kita mengucapkannya dengan bahasa mereka, ibaratnya kita dengan manusia itu mengucapkan salam, mereka juga menyambutnya dengan baik gitu, karena kita niatnya baik. Itu yang sering saya ketahui seperti itu. Berarti mayoritas penunggu di sini itu Muslim ya Pak Ustadz ya? Karena ini sejarahnya dulu itu mereka manusia seperti kita gitu loh, seperti itu. Karena mereka itu entah meninggalnya seperti apa, kita Allahu alam, itu mau urusan mereka. Saya pun nggak terlalu banyak nanya tentang hubungan-hubungan antara mereka, kejadiannya seperti apa. Saya pun nggak sedetil itu. Intinya kenapa sering terjadi di sini begini, apa kamu punya problem dengan lingkungan di sini atau masyarakat di sini apa gimana? Dan mereka menjawab dengan sendiri, di sini terlalu banyak manusia-manusia yang jorok, bahasanya jorok ya. Ada yang katanya minuman keras, ada yang berhubungan badan, yang yang di luar agama lah. Dia malah nggak suka terhadap orang-orang seperti itu, udah nggak punya keimanan lah gitu. Iya, minuman keras. Iya, seks bebas. Padahal itu ternyata mereka itu tahu bahwa itu tuh dilarang gitu oleh agama gitu loh. Jadi zina dan sebagainya itu kan dilarang oleh agama. Ternyata makhluk itu pun menyampaikan hal yang sama gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, sepengetahuan saya cuman itu. Selebihnya mungkin orang-orang tua dulu yang lebih mengetahui sejarah-sejarahnya. Saya cuman tahu yang mungkin sebagiannya saya tahu, yang selebihnya itu orang-orang dulu ya yang mengetahui, yang punya sejarah ini itu. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas semua pemberitahuannya tentang penghuni di pohon ini, wabil khusus bahwasanya mereka itu nggak suka kalau
khususnya di tempat ini dibuat untuk tempat maksiat, seperti contohnya Betul. mabuk-mabukan, Iya, terus apa, katakanlah berzinah ya. iya, Mereka itu berarti masih sangat baik ya, tidak betul. memberikan teguran keras, atau biasa kita dengar di daerah lain ada yang dibikin gancet, ada yang kesurupan nggak bisa pulang. Berarti subhanallah di tempat ini masih positif ya, berarti Iya, Pak Ustadz iya, ya. Mereka iya. juga menghargai, hanya saja mereka mengharapkan Pak Ustadz sebagai penyambung lidah, berarti Pak Ustadz Iya, ya, untuk betul. Untuk menyampaikan kepada manusianya kepada sendiri. manusia bahwa di tempat ini, bukan hanya tempat ini teman-teman, di tempat manapun kalau bisa kita tuh jangan maksiat, jangan mabuk-mabukan, apalagi kita berzina di tempat-tempat seperti ini, karena kita ini hidup berdampingan dengan mereka yang tidak nyata, teman-teman. Iya, betul. Teman-teman, kita udah sampai di lokasi bersama guru kami, sama Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ini ada makhluk apa aja kira-kira yang sering muncul di sini, Pak Ustadz? Kalau menurut mitos dan juga menurut penglihatan yang saya lihat ini memang sering terjadi pemunculan, kadang-kadang menyulai kerbau, itu sering pembincangan-bincangan anak-anak muda yang suka keluyuran malam ya. Terus yang kedua kadang-kadang muncul lutung, monyet yang terakhir itu menyerupai dua ular berbentuk perempuan yang cantik dan luar biasa. Jadi hutan ini benar-benar hutan yang penuh mistik ya, bahkan sampai sekarang ini kita rasakan hawanya luar biasa ya. Hawa negatifnya luar biasa, tapi alhamdulillahnya tidak pernah mengganggu kita. Dan kita juga nggak mengganggu mereka. Kalau kita mengganggu mereka, pastinya mereka akan munculan dan mengganggu kita juga. Dan alhamdulillahnya malam ini kita nggak merasa terganggu, dan juga kita nggak merasa ngeganggu mereka. Jadi apa yang disampaikan menurut mereka itu mungkin benar, ada benarnya. Akan tetapi di sisi lain kita percaya tidak percayanya, tapi percayalah, kita percaya terhadap yang masalah goib itu udah ciptaan Allah, jelas ada. Karena hidup manusia itu kehidupan ini antara tiga alam ya, alam nyata, alam goib, dan alam surga ciptaan Allah ya, semua ciptaan Allah ya, seperti itu. Dan juga ini yang perlu saya sampaikan juga, cuma saya pesan terhadap orang. Oke, Pak Ustadz, biasanya kemunculan makhluk itu apakah mereka menandai sesuatu, apakah setelah mereka muncul itu akan terjadi seperti misalkan kecelakaan, mengingat di sini kan pinggir jalan tuh banyak banget orang yang kecelakaan, entah jatuh karena tunggal atau kena keserempet truk. Apakah itu semua ada hubungannya dengan makhluk gaib yang ada di sini, Pak Ustadz? Tapi kalau menurut saya pribadi ya, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan terjadi kecelakaan itu bukan karena semata-mata makhluk tersebut ya. Maaf, bukan kita percaya dengan hal-hal kayak gitu, enggak. Mereka tidak pernah mengganggu yang lalu lintas ya. Itu semata-mata kecerobohan si pengendara sendiri ya. Sering terjadi kecelakaan, bahkan mematikan. Itu semua karena kecerobohan mereka sendiri. Kalau kita menyalahkan makhluk yang tidak punya dosa, kita juga tidak mau kita disalahkan, dan kita juga nggak mungkin menyalahkan gitu loh. Jadi artinya kecerobohan si manusianya sendiri, itu aja. Oke, baik teman-teman, menurut penjelasan Pak Ustadz seperti itu, dan kecelakaan yang sering ada di sini itu murni tidak ada satupun sangkut pautan dari makhluk-makhluk gaib sini yang mengganggu. Itu benar-benar murni kecelakaan tunggal karena kecerobohan dari mereka sendiri. Baik Pak Ustadz, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Pak Ustadz? Pesan moral dan moral saya pribadi untuk teman-teman dan untuk dari YouTuber dan YouTube sendiri, pesan saya, boleh kita percaya terhadap yang gaib, tapi bukan berarti kita selalu negatif terhadap mereka. Mereka semua sama seperti kita, cuman bedanya kita dimuliakan, lebih mulia manusia daripada makhluk lain. Akan tetapi mereka juga punya rasa, artinya mereka tidak mau diganggu, dan juga kita juga nggak mau diganggu. Artinya kita saling menghargai sesama makhluk Allah kan. Ada bahasa bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah itu, bahwa kita silaturahim itu bukan berarti jabat tangan, tapi bagaimana kita silaturahim terhadap seluruh makhluk Allah, dan juga kita silaturahim terhadap manusia kan gitu, seperti itu. Dan jangan pernah tinggalkan silaturahim, karena silaturahim itu adalah membentuk kekeluargaan, dan yang kedua membangkitkan rezeki kita, dan silaturahim terhadap manusia sendiri, dan terakhir
kita bertawakal dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk penonton dari YouTube dan YouTuber dan sekeliling yang nonton acara-acara kami. Jadi mungkin cukup sampai di situ penelusuran kami di hutan Gunung Sindur ini, dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Pesan saya untuk pemirsa, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah yang memberikan umur kita panjang, dikasih kesehatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang selalu kepada kita setiap detik dan menit. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada Rasul kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita akan selalu bersama-sama sampai di akhir zaman nanti. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.